Nah, malam ini kita coba untuk membedah sedikit dua kitab masterpiece ini. Kita lihat apa sih isinya. Nanti kalau teman-teman tertarik, silahkan didalami, silahkan dikaji, diambil manfaatnya. Karena ngaji malam hari ini menurut saya ya cuma pancingan aja, cuma semacam review bedah buku. Kalau teman-teman tertarik, kalau di review buku itu kan sebenarnya untuk promosi. Kalau ini saya juga promosi. Silahkan nanti kalau teman-teman tertarik, kaji. Tidak perlu beli, kelihatannya di internet juga banyak kitab-kitab ini yang bisa teman-teman download. Syukur-syukur nanti ada gurunya yang bisa nuntun untuk mengkaji dua kitab ini. Kita awali pelan-pelan untuk membuka dua kitab ini. Kalau tentang biografi, informasi tentang beliau tadi sudah saya sebut kitabnya. Saya ingin memulai dari sedikit bagian kitab Hidayatus Salikin tentang statusnya ilmu tasawuf. Bagi Syekh Abdus Somad, ilmu tasawuf ini tergolong ilmu yang fardu ain. Kata beliau, segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain itu 3 perkara. Pertama, ilmu tauhid, dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Kedua, ilmu syara' yang dinamakan akan dia ilmu fikih. Ketiga, ilmu batin yang dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Ini bahasanya bahasa Melayu ya teman-teman. Adapun kadar fardu ain pada ilmu batin atau ilmu tasawuf, maka yaitu mengetahui segala hal yang akan menyelamatkan agar amal-amal yang ia kerjakan tidak menjadi rusak. Seperti mengetahui sesuatu yang dapat membatalkan pahala sholatnya, pahala puasanya, dan sebagainya. Jadi maksudnya Syekh Abdus Somad, setiap muslim ingat-ingatlah ada 3 ilmu yang fardu ain. Fardu ain berarti setiap muslim harus tahu ini. Tidak boleh tidak tahu. Kalau tidak tahu nanti bagian dari agama kita akan rusak. Yang pertama ilmu tauhid, tentang akidah, tentang keimanan. Wajib setiap muslim ngerti apa yang harus diimani, apa yang harus diakidai, dan apa yang jangan. Yang kedua ilmu syara' atau ilmu fikih. Ini berhubungan dengan aktivitas lahiriah, aktivitas peribadatan kita. Ya kita harus tahu gimana caranya sholat, bagaimana aturannya zakat, aturannya puasa, aturannya kurban, dan lain-lain. Ini namanya ilmu syara'. Wajib juga tahu. Muslim kok tidak ngerti sholat, ya jangan tenang-tenang saja, harus belajar. Kok tidak ngerti caranya puasa, ya jangan diam saja, belajar. Karena ini fardu ain, tidak boleh bergantung pada yang lain. Yang bergantung pada yang lain nanti namanya fardu kifayah. Orang lain sudah bisa, saya wakil saja, tidak boleh. Akidah, fikih, tidak boleh wakil. Harus ngerti, karena ini berhubungan dengan perilaku keberagamaan kita. Yang ketiga, baru ilmu batin atau ilmu tasawuf. Ini penting, karena tasawuf adalah kunci agar akidah dan fikih tadi tidak menjadi rusak. Jadi, kenapa kok bisa rusak tauhid dan fikih tanpa akidah? Ya rusak karena batinnya rusak, batinnya tidak terjaga. Misalnya akidahnya sih benar, tapi orangnya sombong, suka menyakiti orang lain. Ini kan batinnya rusak. Ya akidahnya jadi tidak sempurna. Fikihnya bagus, sholatnya tertib sekali, syarat rukunnya terpenuhi dengan sempurna. Tapi tidak ada khusyuknya, tidak ada
batinnya ndak ikut sholat, ya amalnya jadi rusak. Fisiknya benar, cuma kan kesempurnaan fisik tanpa didukung oleh kebaikan batin, itu kan seperti casing yang ndak ada isinya. Sholat yang batinnya ndak ikut mungkin ya lebih seperti gerak badan biasa. Puasa yang batinnya ndak ikut itu kan lebih seperti diet biasa. Maka kita juga harus belajar ilmu batin atau tasawuf. Kalau menurut hadis kan nanti ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu berhubungan sama akidah, tauhid tadi. Islamnya berhubungannya dengan syariat, syarak atau fikih. Dan ihsannya berhubungan dengan tasawuf atau ilmu batin tadi. Demi kesempurnaan akidah dan amal kita. Jadi ini di Hidayatus Salikin ditegaskan ini. Jadi ada ternyata 3 ilmu ini ya fardu ain. Berarti teman-teman harus berusaha untuk belajar 3 ilmu ini.